Halo Peoples, balik lagi nih sama Dias Movie yang selalu nemenin masa-masa rebahan kalian. Belakangan ini banyak banget yang DM, request minta dibuatin alur cerita film tentang pesawat. Karena biasanya Dias Movie bahas dengan genre action, kali ini mau bahas yang ada love story-nya deh. Langsung aja kita tonton I Love You from 38,000 Feet. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sosok perempuan cantik yang pakai baju ala-ala keraton lagi nyegat sebuah taksi. Kenapa sih dia pakai baju kayak gitu? Nanti di tengah film, kalian bakal tahu jawabannya. Cewek ini adalah Aleta yang mau pergi liburan ke Bali. Singkat cerita, Aleta udah ganti bajunya dan duduk di dalam pesawat. Di samping dia ada cowok super aneh yang dari awal datang udah modusin Aleta. Kelihatan banget di sini Aleta bener-bener ngerasa gak nyaman. Di sisi lain, Arga yang dari tadi ngelihat Aleta digodain, diem-diem ngomong ke cowok itu buat minta tuker kursi. Dia bilang kalau Aleta adalah calon istrinya. Langsung deh cowok itu salah tingkah. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di Bali. Aleta lagi nunggu taksi buat ke hotelnya tapi gak dapet-dapet. Tiba-tiba, Arga lewat dan nawarin buat bareng. 2 kali ditolongin sama Arga, membuat Aleta gak enak hati. Dia berusaha ngajakin Arga ngobrol, tapi dicuekin. Si Arga ini kayak cowok yang dingin gitu. Di tengah jalan Arga dapat telepon dari Bugi kalau host buat program mereka nggak bisa datang. Arga bilang kalau harus secepatnya dapat host pengganti. Mereka sampai juga nih di hotel tempat Aleta nginep. Pas Aleta turun, Arga langsung pergi gitu aja. Nggak pamit nggak apa. Bener-bener cowok yang dingin. Keesokan paginya, Arga, Bugi, Rimba, dan Jonah lagi kebingungan masalah host. Sedangkan program acara mereka udah deadline, gak mungkin kalau ditunda. Mereka punya program kayak explore alam gitu, namanya Geography Channel. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba Aleta datang nawarin diri buat jadi host. Ternyata, kemarin Aleta nguping pas Arga lagi ditelepon sama Bugi kalau mereka lagi butuh host. Tapi Jonah kayak gak suka gitu sama Aleta. Mungkin karena penampilan Aleta yang terlalu nyentrik. Dia marah-marah ke Aleta, nyuruh Aleta ngaca, pantes gak buat jadi host. Dengar hal itu, Aleta tersinggung. Sebelum pergi dia sempat bilang kalau dia cuma mau bantu Arga sebagai ucapan terima kasihnya karena udah 2 kali dibantuin kemarin. Arga jadi gak enak hati sama Aleta. Akhirnya dia nyamperin Aleta ke hotel dan ngizinin buat jadi host. Singkat cerita, mereka udah sampai di tempat peliputan acara mereka. Di sana, si Rimba modusin Aleta mulu, karena dia suka sama Aleta dari awal ketemu. Malamnya Jonah ngasih instruksi buat acara peliputan alam besok. Pas video udah jadi, Arga bilang kalau belum nemuin hal yang spesial di programnya itu. Aleta inisiatif ngasih saran, tapi malah dibentak sama Jonah. Arga yang dari awal kalem-kalem aja, kepancing juga emosinya. Apalagi pas Aleta dibilang host plus-plus. Arga yang lagi nenangin diri, disamperin tuh sama Aleta. Di sini kelihatan banget kalau Aleta suka sama Arga. Aleta cerita kalau tujuan dia ke Bali itu sebenarnya bukan buat liburan, tapi kabur dari perjodohan. Nah ini, alasan kenapa Aleta di awal scene pakai baju yang gak sesuai sama umurnya. Karena dia mau bikin Dito, cowok yang dijodohin sama Eyangnya tuh ilfil. Mulai dari baju Aleta yang wow banget, pesen minum vodka, sampai ngelepas sendawa. Arga yang terkenal sama sikap dinginnya, bisa juga ketawa ngakak denger Aleta cerita. Keesokan paginya, mereka melakukan proses syuting yang kedua, yang temanya bawah laut. Pas Aleta lagi foto-foto sama Bugi, si Rimba ini ngomong ke Arga kalau dia naksir sama Aleta. Arga cuek abis. Dia malah ngajak Rimba siap-siap buat nyelam ambil gambaran bawah laut.
Si Jonah yang semalam abis diamuk sama Arga juga ikutan nyelam. Kayak gini kan enak, daripada harus berantem-berantem. Akhirnya mereka bertiga nyelam buat ambil dokumentasi bawah laut. Si Rimba sama Arga udah naik ke kapal. Tiba-tiba mereka sadar kalau Jonah nggak ada di situ. Padahal Jonah naik ke kapal duluan dibanding mereka berdua. Semuanya panik. Aleta nggak mikir dua kali, langsung nyebur buat nyari Jonah, disusul sama Rimba dan Arga. Ternyata di bawah laut, kaki Jonah kejepit terumbu karang. Sedangkan ikan besar udah semakin deket. Aleta buru-buru nolongin Jonah. Tapi pas Jonah selamat, justru malah Aleta yang pingsan. Di atas kapal, mereka semua berusaha nyadarin Aleta. Gak taunya si Aleta cuma pura-pura. Arga marah banget sama kelakuan Aleta yang kayak anak kecil. Aleta bilang, semua yang aku lakuin buat narik perhatian kamu. Dengar itu Rimba kaget, seakan bilang, lah dia ada rasa dong sama Arga. Ya udah mas, mundur pelan-pelan yuk. Malamnya Aleta usaha buat minta maaf ke Arga sampai mohon-mohon gitu. Mulai dari sini, Arga sama Aleta jadi semakin dekat. Sebenarnya dari awal, Arga juga ada rasa sama Aleta, tapi gengsi buat ngungkapin. Sampai di hari saat Aleta harus balik ke Jakarta. Aleta nunggu Arga bilang cinta. Namanya juga cowok dingin, gak segampang itu bilang cinta. Arga malah ngasih Aleta bingkisan sebagai kado ulang tahunnya. Dia bilang, semua bakal dia ungkapin di depan keluarga Aleta di Jakarta nanti. Singkat cerita, Arga sama yang lainnya lagi nunggu klien buat presentasi hasil liputan mereka. Tapi Arga gak bisa lama-lama, karena dia harus ngejar pesawat ke Jakarta. Sebelum pergi, Rimba ngasih sebuah amplop, tapi ketinggalan di meja karena Arga buru-buru. Si Arga udah di dalam pesawat nih. Cuaca hari itu emang lagi gak bagus banget. Di sisi lain, Aleta lagi ngerayain ulang tahunnya sambil nunggu Arga datang. Sampai di ketinggian 38.000 kaki, si Arga nulis I love you from 38,000 feet di secari kertas. Lalu dia foto dan dikirim ke Aleta. Tapi karena handphonenya Aleta lowbat, si Aleta gak sempet lihat foto itu. Di ketinggian itu juga, pesawat ngalamin turbulensi yang parah. Semua penumpang diminta pakai sabuk pengaman. Mereka semakin panik setelah oksigen turun dan pesawat semakin gak kekontrol. Di sisi lain jam udah nunjukin pukul 12 malam tepat. Tapi Arga belum juga datang. Akhirnya Aleta buka kado dari Arga yang isinya surat ungkapan hatinya Arga ke Aleta. Aleta seneng banget baca surat dari Arga. Dia gak sadar kalau di udara, nyawa Arga lagi di ujung tanduk. Karena badai yang semakin parah, akhirnya pesawat itu jatuh di perairan Jawa. Aleta yang masih tidur karena kecapean abis party, dibangunin sama ibunya. Ibunya bilang di depan ada temennya. Si Aleta mikir kalau itu Arga. Ternyata itu Bugi. Dia ngabarin pesawatnya Arga semalam mengalami kecelakaan. Baru banget bangun, nyawa belum kumpul. Udah denger kabar yang gak enak. Aleta langsung nyalain TV, lihat berita untuk memastikan apakah yang diomongin sama Bugi itu bener. Gak nunggu apa-apa lagi, Aleta sama Bugi langsung usaha nyari Arga. Dari mulai cek manifest di bandara, sampai ke tempat pesawat jatuh. Tapi Arga sama sekali gak ditemuin. Aleta jatuh sakit. Si Dito dateng nyamperin Aleta buat ngasih tahu sesuatu. Tapi Aleta malah pergi ninggalin Dito karena dia mau ke rumah Arga. Setahun kemudian, Dito sama Aleta mau nikah. Semua udah siap. Sampai pas akad tiba, Dito bilang gak bisa lanjutin pernikahan ini. Dito nunjukin di depan ada Arga. Dan Aleta langsung lari nyamperin Arga. Aleta marah, kenapa Arga gak ngehubungin dia pas dia udah selamat. Ternyata, waktu Arga mau ngehubungin, dia ngeliat Aleta udah mau nikah, makanya dia mundur. Di sini, Dito langsung cerita sebenarnya udah tahu dari lama. Jadi, Dito ini adalah klien yang dengerin presentasi programnya Arga dan kawan-kawan. Amplop Arga yang ketinggalan di meja dibawa sama Dito. Pas dibuka, isinya kebersamaan Arga sama Aleta. Besoknya, Dito mau ngasih ke Aleta, tapi Aleta pergi gitu aja nyari Arga lagi. Dito berbesar hati buat ngebiarin Aleta bahagia sama Arga.
dan film pun selesai. Di akhir film kalian bakal lihat ucapan In Memoriam Khairunisa. Sebenarnya tulisan I love you from 38,000 feet itu terinspirasi dari pramugari AirAsia bernama Khairunisa. Next, mau bahas film apa lagi? Kalian bisa komen di bawah atau DM ke IG @diasmovie18. Oke, see you on next movie.